Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Pai Zakaria, Irwan Syaputra, dan Nektar Lewis Ganesa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi yang akan dibahas pada bab kali ini adalah yang pertama, sistem hukum di Indonesia, yang kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kita akan ke bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengertian hukum, dikarenakan oleh banyaknya segi dan bentuk serta perbedaan sudut pandang dari masing-masing ahli. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant, hukum adalah segala sesuatu syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Beberapa unsur di dalam hukum, yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, makna dan karakteristik hukum. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Tugas hukum yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga sampai jangan terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Yang termasuk berdasarkan sumbernya adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kemudian hukum traktat, yaitu hukum perjanjian antar negara. Kemudian hukum jurisprudensi, yaitu hukum dari keputusan hakim. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang termasuk berdasarkan tempat berlakunya yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara. Kemudian hukum internasional, yaitu hukum antar negara dalam dunia internasional. Kemudian hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah lain. Kemudian hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang termasuk berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis, dibedakan menjadi 2. Hukum tertulis yang dimodifikasi, yaitu disusun lengkap dan sistematis, misalnya KUH pidana. Dan yang kedua, hukum tertulis yang tidak dimodifikasi, yaitu disusun tidak lengkap dan tidak sistematis, misalnya undang-undang. Kemudian ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat serta diyakini dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang termasuk berdasarkan waktu berlakunya yaitu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya UUD RI tahun 1945. Kemudian hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang termasuk berdasarkan cara mempertahankannya yaitu hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya hukum pidana. Kemudian hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP. Kemudian yang keenam, berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mutlak harus ditaati, misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang.
Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Yang kedelapan, berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum administrasi, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antar individu secara umum, dan hukum perniagaan, yaitu mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah menciptakan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata hidup bermasyarakat. Tujuan hukum menurut Onoto Hamijojo ada 3, yaitu 1. Mendatangkan tatanan keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum suatu negara, ius constitutum, hukum positif, adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan tata hukum Indonesia adalah hukum peraturan-peraturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Profesor Sudiman Karti Hadiprojo, SH. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu, tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, dibentuk tata hukum Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan. 1. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa 1. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka. 2. Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis, yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga sistem peradilan di Indonesia atau nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.
Dasar hukum lembaga peradilan. Pembentukan lembaga-lembaga peradilan nasional di Indonesia sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Dasar hukum tersebut meliputi 1. Pancasila, utamanya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 yang bunyinya ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka lembaga-lembaga peradilan dapat bertindak secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun atau pihak manapun. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas A. Peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas A. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Klasifikasi lembaga peradilan. B. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Perangkat lembaga peradilan. 1. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hal-hal mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. 2. Peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Perangkat lembaga peradilan. 3. Peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah badan melaksanakan kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 4. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Peradilan PT-UN adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, meliputi peradilan tata usaha negara dan peradilan tinggi tata usaha negara. Peradilan tata usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha dari PT-UN ada dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah, kabupaten, atau kota. 2. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang daerah hukum. Pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan yang bersangkutan. Peran lembaga peradilan. Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Agar hukum dan keadilan dapat diterapkan dan ditegakkan, pengadilan haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut. Pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. 2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 3. Pengadilan mengadili urut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 4. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 5. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum: mematuhi nasihat orang tua, mematuhi peraturan sekolah, menaati peraturan yang ada di masyarakat, turut membela negara, mematuhi peraturan lalu lintas, menaati hukum negara yang berlaku. Sikap yang bertentangan dengan hukum: menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan rakyat di depan umum, mengetahui pemufakatan jahat tetapi tidak mencegah atau melapor, pasal 164, melanggar kesusilaan, pasal 281 KUHP, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, pasal 338 KUHP. Kita ke informasi lainnya, 2 terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel. Jaksa meyakini kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Jaksa menilai hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah mencederai institusi Polri, sedangkan hal yang meringankannya adalah telah berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri. Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Maulidi telah terbukti bersalah serasa melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 353 ayat 2 Pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Pidana dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Maulidi selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan